Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab tentang bimbingan terhadap perkara pokok di dalam agama Islam. Dan kita masih bahas tentang sholat. Yaitu kita masuk di pembahasan syurut sholat. Soal ke-84. Jadi mendirikan sholat itu harus dijaga syaratnya, rukunnya, kewajibannya, dan berusaha untuk menyempurnakannya. Ya. Jadi nanti ada pembahasan syarat, rukun, dan wajib sholat. Juga ada sunnah-sunnah. Hal ini dibawakan agar bisa menolong kita untuk mendirikan sholat sebagaimana mestinya. Karena mendirikan sholat bukan hanya melaksanakannya saja, tapi melaksanakan dengan memenuhi syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan dengan hati yang khusyuk. Nah, itu dikatakan mendirikan sholat. Ya. Baik. Dan di sini penulis mendahulukan pembahasan syarat karena syarat itu ada sebelum sholat itu dilakukan sebagai persiapan. Kemudian nanti disebutkan rukun. Baik. Lalu apa saja syarat-syarat sholat? Atau kita sedikit beri definisi ya tentang syarat. Syarat itu kata para ulama sesuatu yang mengharuskan tidak ada karena tidak adanya. Sesuatu yang mengharuskan tidak ada karena tidak adanya. Tapi tidak mengharuskan ada ketika dia ada. Contoh ya, yang syarat sholat itu wudhu, membersihkan najis wudhu. Ketika wudhu tidak ada, maka sholat pun tidak sah. Tapi ketika seorang berwudhu, tidak mesti dia untuk sholat. Tidak mesti dia akan melaksanakan sholat. Nah gitu maksudnya. Itu namanya syarat. Jadi syarat itu
Ya, sesuatu yang mengharuskan tidak ada jika dia tidak ada. Jadi tidak, kalau tidak ada wudu berarti tidak salat. Tapi kalau seorang berwudu tidak mesti dia akan melakukan. Ya, baik. Dan setelah dicek ya, ternyata pembahasan fikih di kitab ini hampir mirip dari kitab Durus Muhimmah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Jadi yang pernah belajar kitab itu tentu akan mengetahui pembahasannya, pembahasan fikih dan pembahasan-pembahasan sebelumnya itu mirip. Baik, kita lihat di sini surutus salati tis'atun. Syarat-syarat salat itu ada 9. Pertama, al-Islam, orang yang Islam. Karena orang kafir tidak sholat. Bahkan orang kafir itu tidak mungkin, atau orang kafir itu amalnya akan batal. Begitupun orang musyrik, dia tidak sholat. Baik, kemudian yang kedua, al-aqlu, berakal. Ya. Akalnya sehat, bukan orang gila. Karena orang gila terangkat kewajiban darinya. Yang ketiga, at-tamyiz. Tamyiz. Sudah berlalu pembahasan. Tamyiz itu bisa membedakan. Dan batasan usia tamyiz itu biasanya usia 7 tahun. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak-anak atau memerintahkan orang tua agar menyuruh anaknya sholat dalam keadaan dalam usia 7 tahun. Muru abna'akum bis sholat bisab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Ini tamyiz. Yang keempat, raf'ul hadath, menghilangkan hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan wudhu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Salat tidak akan diterima tanpa bersuci, tanpa suci. Kemudian yang kelima, izalatun najasah, menghilangkan najis dari pakaian dan badan. Kemudian
Satrul aurat. Satrul aurat. Menutup aurat. Menutup aurat. Yang ketujuh, dukhulul waqti. Sudah masuk waktunya. Karena sholat itu tidak bisa sembarangan. Ya. Di antara dalil terkait hal ini, surah An-Nisa ayat 3. An-Nisa ayat 103. Allah menyatakan, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya salat adalah kewajiban terhadap kaum mukminin yang ditentukan waktunya. Tidak boleh salat dilaksanakan sebelum masuk waktunya atau melewati batas waktunya. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Di antara dalilnya surah Al-Baqarah ayat ke 144. Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah dirimu ke arah Masjidil Haram. Lalu Nabi juga berkata kepada sahabat yang lain, idza qumta ila shalah fa'asbiril wudu sumastaqbil al-qiblah. Kalau kamu ingin salat, sempurnakan wudu dan menghadaplah ke kiblat. Jadi jangan menghadap seenaknya. Kemudian yang terakhir adalah niat. Dan niat itu tempatnya di dalam hati, bukan dengan mengucapkan nawaitu. Tidak dilafadzkan. Baik, ini 9 syarat salat. Islam, akal, tamyiz, menghilangkan hadat, menghilangkan najis, menutup aurat, sudah masuk waktunya, kemudian menghadap kiblat, baru berdiri. Niat ini sebagai pembeda antara satu salat dengan yang lain. Misalnya kita salat zuhur 4 rakaat, salat zuhur sama dengan salat asar. Tapi ketika kita salat zuhur, kita niatkan kalau saya salat zuhur. Baik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rukun-rukun salat? Rukun itu fondasi. Jadi
suatu bangunan tidak akan berdiri kecuali di atas fondasi. Maka sholat juga sama, tidak sah kecuali terpenuhi rukun-rukunnya. Kalau terlewat tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau terlewat ya batal sholatnya. Di sini dikatakan arkanus sholat, rukun-rukun sholat itu ada arba'at asyar, 14. Jadi di antara 14 rukun ini ada yang ucapan, ada yang gerakan. Ya. 5 rukun termasuk ucapan dan 9 perbuatan. Ya. Jadi dari 14 rukun ini ada 5 ucapan dan 9 perbuatan. Yang ucapan apa saja? Pertama nanti kita sebutkan dulu, nanti kita rincinya. Takbiratul ihram, yang kedua membaca Al-Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat membaca sholawat kepada Nabi, yang kelima 2 salam. Ini rukun yang sifatnya ucapan. Sisanya itu sifatnya perbuatan. Baik. Kita lihat yang pertama al-qiyamu ma'al qudrati. Berdiri jika mampu. Berdiri bagi yang mampu. Di antara dalilnya di sini banyak. Kalau dalam Al-Qur'an misalnya Al-Baqarah 238. Hafidhu al-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah. Ya. Berdirilah karena Allah dalam keadaan tunduk. Lalu dalam hadis juga banyak. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sholli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqa'idan. Jika enggak mampu sambil duduk.
Gimana kalau eh, keadaan yang tidak mampu berdiri lama? Biasanya memakai kursi, sholat di atas kursi, duduknya itu posisinya bisa di atas kursi, atau kita duduk secara iftirash atau bersila. Baik. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Ini permulaan sholat. Ya. Takbir yang ihram. Mengharamkan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya halal. Seperti berbicara, makan. Misalnya. Jadi tidak boleh setelah takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini yang paling pokoknya ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Jika engkau berdiri ingin melaksanakan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Jadi pokoknya itu ucapan Allahu Akbar, bukan sekedar kalau mengangkat tangannya nanti itu bagian dari sunnah. Ya, kalau orang mengangkat tangan tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar, terlewat rukun. Tapi kalau dia mengucapkan Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan, berarti dia melewatkan sunnah. Jadi yang intinya itu ucapan Allahu Akbar. Baik. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Dan di sini menunjukkan keagungan surah Al-Fatihah. Dia dijadikan sebagai rukun di dalam salat. Yang dibaca berulang-ulang di dalam salat. Sehingga para ulama eh, menyarankan sekali agar kita paham surah Al-Fatihah. Sehingga di dalam sholat kita bisa menadaburi maknanya. Ya. Karena sebaik-baik tadabur itu tadabur di dalam sholat. Kemudian juga ada beberapa perkara yang sebagian orang luput ketika membaca surah Al-Fatihah. Misalnya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Memohon hidayah agar ditetapkan di jalan yang lurus. Nah ini sebagian orang tidak menganggap sedang berdoa kepada Allah. Padahal memohon hidayah itu perkara yang penting. Kita dibimbing, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penting sekali. Baik. Kemudian yang keempat, ar-ruku. Ruku.
dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 43 Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Berukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian Nabi juga mengatakan sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai tumaninah. Baik. Yang kelima al-i'tidal ba'da ruku'. Tegak setelah ruku'. Jadi setelah ruku' ya tegak dulu. Jangan langsung sujud. Nabi mengatakan sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku' sampai tegak dalam keadaan berdiri. Jangan langsung sujud. Sampai kembali tulang-tulang kita ke tempatnya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan lamanya itu sama dengan kita ruku atau sama dengan kita sujud. Lama i'tidalnya. Baik. Yang keenam, as-sujud ala al-a'dha'i as-sab'ah. Ala al-a'dha'i as-sab'ati. Sujud di atas 7 anggota badan. Nabi SAW menyatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7. Kemudian beliau menyebutkan ala jabhah wa asyara biyadihi ala anfih. Kening termasuk hidung itu harus nempel. Kemudian wal yadain, 2 telapak tangan. Wa rukbatain, 2 lutut. Wa atrafi al-qadamain, dan ujung kaki. Jadi kaki jari-jarinya itu nempel ke lantai. Baik. Kemudian ar-raf'u minas sujud. Bangkit dari sujud. Nabi mengatakan sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai tegak dalam keadaan duduk.
Kemudian yang ke-8, al-jalsah baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Lalu yang ke-9, at-tumaninah. Tumaninah fi jami'il af'ali, fi jami'il arkani. Pada seluruh rukun-rukun itu. Tumaninah. Tumaninah dengan tenang. Karena Nabi pernah menyuruh orang yang tidak tumaninah mengulangi lagi salat. Kemudian at-tartib berurutan. Berurutan rukun-rukunnya itu. Yang ke-11, at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Yang ke-12, al-julusu lahu, duduk untuknya. Tasyahud akhir. Ya. Kemudian yang ke-13, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud. Kemudian 2, salam. Baik, anak izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Yang ke-14 adalah 2 salam. Ya. Nabi menyatakan di dalam hadisnya, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Takbirnya yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah taslim. Maksudnya dengan kita salamnya, assalamualaikum, assalamualaikum, kita sudah bisa melakukan lagi hal yang dibolehkan ketika di luar sholat. Lalu Nabi juga menyatakan melalui Aisyah radhiyallahu anha, kata ibunda kita, wa kana yahtimus shalah bit taslim. Dan adalah beliau mengakhiri salat, menutup salat dengan taslim, dengan salam. Kemudian dari faidah, kalau kita salat berjamaah, masbuk, terus imam sedang ngetahiyat. Pas kita duduk, imam sudah, kemudian imam salam ke kanan. Baru salam ke kanan. Maka kita masih mendapatkan pahala berjamaah. Kalau masih mendapatkan salam ke kanan. Jadi kita pas duduk, kita masbuk misalkan, kita lihat jamaah sedang tahiyat akhir, tasyahud akhir. Kita jangan nunggu salam. Kita takbir lalu duduk ikut mereka. Lalu pas kita udah duduk, kemudian imam salam ke kanan, maka kita mendapatkan pahala berjamaah. Tapi kalau kita datang ke masjid, pas berdiri melihat sedang tasyahud,
terus sudah salam ke kanan, kita sudah terlewat berjamaah. Baik, itulah 14 rukun dalam sholat, yang mana jika ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Harus diulang. Baik. Kemudian yang selanjutnya, apa surah Al-Fatihah? Iya. Kita kalau Islamnya sudah lama ya, untuk kenal dengan surah Al-Fatihah. Tapi orang yang baru masuk Islam bisa jadi tidak tahu surah Al-Fatihah itu yang mana. Makanya kesepakatan para ulama, di antara surat yang wajib dihafal adalah surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu wajib hukumnya dihafal. Suratul Fatihah ia a'zamu suratin fil Quran. Surah Al-Fatihah adalah a'zamu suratin fil Qur'ani. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Surah yang paling agung. Wala tasihhu salatu illa biha. Dan tidak sah salat kecuali dengannya. Kecuali dengan membaca. Wahia qaulullahi ta'ala. Al-Fatihah itu adalah firman Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini surah Al-Fatihah. Ketika kita baca surah ini, ya, bukan hanya diperhatikan dari sisi tajwid, dari sisi tajwid, dari sisi maqari dan selain. Tapi di antara yang pokok adalah memperhatikan maknanya. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita memang mengakui banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Juga kebesaran-kebesaran Allah yang mampu mengurusi alam ini termasuk diri kita. Sehingga dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucapkan ayat itu bersamaan dengan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingat keagungan-keagungannya. Begitu juga ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita ingat kebaikan-kebaikan Allah yang Allah beri kepada kita dengan berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung. Ya. Kemudian ketika kita Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan, kita ingat akan akhirat. Kita ingat akan akhirat. Dan demikianlah di antara faidah ayat Malik Yaumiddin dibaca setiap sholat agar kita ini tahu nanti itu ada hari akhirat, ada hari pembalasan. Sehingga kita bersiap untuk menghadapinya dengan berbekal. Ya. Lalu ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Dengan ayat ini kita tidak mempersembahkan ibadah kepada Allah. Kita tidak berniat untuk selain Allah. Kita tidak berharap kepada selain Allah. Kita tidak takut kepada selain Allah. Itu Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kita tidak mungkin bisa ibadah tanpa ditolong oleh Allah.
Begitupun dalam memohon pertolongan yang lain. Kadang manusia itu ketika dihadapkan dengan sebuah perkara, ya, kesulitan, atau ingin melakukan sesuatu, dia lebih bergantung kepada manusia. Padahal dalam setiap sholat dia berikrar, iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Maka ketika itu terjadi berarti dia tidak merenungkan dari makna-makna sholat. Orang yang merenungkan iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tidak akan melakukan persembahan, penyembahan kecuali kepada Allah. Tidak melakukan kesyirikan dan tidak memohon, tidak berharap kepada manusia. Ya. Tapi kenapa ada orang yang masih demikian? Berarti dia belum paham. Ya, belum paham dari apa yang dia baca, dari apa yang dia ucapkan. Lalu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus maknanya banyak. Di antaranya Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, amaliyah para sahabat. Itu jalan yang lurus. Tunjuki kami. Kita memohon hidayah. Baik hidayah ilmu, bimbingan, atau hidayah taufik, kemampuan dalam mengamalkannya. Lalu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Dari para nabi, sholihin, syuhada. Ya. Bukan jalannya orang yang dibenci, ghairil maghdubi alaihim. Orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi. Atau orang yang berilmu tidak mengamalkannya. Waladhdallin, juga tidak orang-orang yang sesat, yaitu orang yang beribadah tanpa didasari ilmu. Di sini juga menunjukkan dari makna ihdinas siratal mustaqim, bahwasanya seorang itu tidak akan bisa istiqomah di jalan yang lurus kecuali dengan ilmu dan dengan bergaul bersama orang-orang saleh, dengan bimbingan orang-orang yang saleh, baru dia akan istiqomah. Dengan ilmu dia bisa mengamalkan sehingga ibadah yang dia lakukan di atas ilmu. Juga dengan bimbingan dari teman-teman dan nasihat dari seorang guru, kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari itu. Nah, ini diantara kandungan makna ringkas dari surah Al-Fatihah. Sebagian ulama menulis khusus terkait pembahasan atau tafsir dari surah Al-Fatihah yang menunjukkan pentingnya surah ini. Jadi paling tidak seorang muslim itu hafal ya, Al-Fatihah itu lafaz, makna, lafaz, arti dan makna. Itu hafal. Jangan sampai hanya hafal lafaznya saja. Ketika ditanya apa makna iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam keadaan misalnya ada orang yang sedang meminta kepada kuburan, meminta kepada selain Allah. Ketika ditanya apa arti iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, lalu kenapa engkau meminta kepada selain Allah? Sebagian ulama juga bahkan ada yang terpisah, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menulis dari perenungan makna ayat iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, kitab yang tebal. Juga selainnya yang merenungkan dari makna-makna surah Al-Fatihah ini. Baik, demikian yang bisa kita bahas ya, terkait syarat sholat dan rukun sholat. Betul, ini pelajaran yang dasar, tapi jika kita tidak mengulanginya lagi, ya,
maka kita bisa lupa. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita cukupkan pertemuannya. Insyaallah Kamis pekan depan kita lanjutkan kembali ya. Jazakumullah khairan untuk kehadirannya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.